Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin. Semua kamu, kata Allah, masing-masing dirimu, kata Allah, telah kami kadarkan batas usianya, kata Allah. Telah kami tetapkan hari kematiannya, kata Allah. Tahun berapa, bulan apa, minggu keberapa, hari apa, jam berapa, menit keberapa, dan detik keberapa telah kami tetapkan, kata Allah. Dan ini tidak bisa diganggu gugat karena ini adalah tugas kami, kata Allah. Di ayat lain Allah sambung, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu berusaha menghindar dan lari daripadanya, kata Allah. Yakinlah dengan seyakinnya Pak Ibu, capek atau lambe, siang atau malam, pagi atau patang, lah tamai anak sekolah atau alun, lah baminantu atau alun, lah pensiun atau alun, apabila tiba masanya, kematian itu pasti akan menemui kita satu persatu, karena janji Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan pahit dan getirnya kematian. Oleh karena itu, sebelum masa itu datang, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bisa beku kita cari di rumah Pak Ibu, mohon izin mengulang-ulang kaji di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 60. Ibu, Al-Waqi'ah ayat 60, kemudian surat Jum'ah ayat 8, ya Pak ya. Ini inti dasar kajian kita malam hari, Bapak Ibu yang hormati. Yang sama kita muliakan adalah Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid Raya Istiqlal Kalawi, Pak Haji Amran Yakub beserta seluruh pengurus dan jemaah. Yang kita hormati Bapak Ketua LPM kita, Bapak Ketua RW 3, RW 5, Bapak RW di lingkungan kita yang hadir, kemudian Bapak Ketua RT, para RT yang hadir pada malam ini, pengurus masjid di musola di lingkungan Siko, mulai dari Al-Falah Mojalidul Ma'un yang hadir Siko, kemudian musola kita Suhada dari Nurul Huda, kemudian para Ustadz Romi dan para mubalik yang kami cari Siko, saking ramainya Pak, mohon izin tapi tidak tersabut satu persatu. Kori kita para Ustadz, kemudian bapak-bapak tokoh masyarakat, angku datuk, niniak mama, alim ulamu, cadiak pandai, imam khatib, tokoh masyarakat, para pemuda, orang Sumando, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu jamaah, wabil khusus yang kita muliakan adalah sahibul musibah, keluarga dari almarhum yang baru saja ditinggalkan oleh suami tercinta, payu untuk selama-lamanya paindak kababagia lain.
Umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah takziah rahimakumullah. Pertama dan utama sekali puji syukur, alhamdulillah malah sama-sama kita persembahkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat ya Allah Bapak Ibu, malam ini kita hadir bersama Pak, menampakkan mukunan sapa hati dan rusuh, berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang pengurus jamaah Masjid kita Istiqlal, yakni almarhum Bapak Ujang Putra. Nalah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Baca Pais dari malam kini kau menepati malam ketiga ya Pais. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita mewakafkan waktu bertakziah malam hari ini Bapak Ibu seluruh tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kedatangan kita malam hari ini kok menjadi situasi dingin bagi sahibul musibah, dan kedatangan kita ini adalah membawa doa. Mudah-mudahan kepergian almarhum adalah kepergian yang dirindukan oleh setiap muslim, yakni kepergian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam semoga tercurah buat yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Pada kesempatan ini terima kasih tak terhingga kepada Pak Haji dan pengurus jamaah mengundang kami Ustaz Muhammad Sarkoni untuk bersama-sama kita mengajarkan pengajian pada malam hari ini Pak. Oleh karena itu Bapak yang hormati, pengajian kita malam hari ini Bapak Ibu yang hormati, dari siku banyak guru-guru sadonyo Bapak Ibu, kami mohon izin tidak adonian untuk menggurui, tapi sekedar bak kecek itu orang Padang lupa menganakan kota kalau menjagokan. Oleh karena itu Bapak hormati, takziah kita malam hari ini kita bagi 3 peruntukan Bapak Ibu yang hormati. 3 Bapak Ibu ya. Mayati Ustaz, pertama kajian kita adalah tentang almarhum Bapak Ujang Putra. Yang kedua kajian kita tentang sahibul musibah, istri anak minantu yang ditinggalkan oleh orang dicintai. Yang ketiga adalah kajian kita untuk kita mendatang bertakziah. Ini Bapak Ibu yang hormati. Yang 3 tadi, pertama adalah tentang almarhum Pak Ujang Putra. Lah singke pandang ke dunia, lah panjang pandang ke akhirat, cupak panuah gantang balanjuang nyau babaliak kanan punyo. Dipancong batang katura diambil ke sandang dadiah labiahnya ke kayu tundo Pak. Malang ndak dapet ka ditulak, bujuan ndak dapet ka dirayah, laba pisah badan nyau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepergian almarhum tentu meninggalkan duka yang sangat mendalam Bapak Ibu yang hormati, terutama bagi keluarga, istri dan juga anak menantu. Kenapa tidak? Kini kok masih suasana Idul Adha pas seminggu Pak. Kalau dulu kita hari Rabu, kini malam Rabu seminggu Bang ya. Oleh karena itu beliau pergi di saat baru dalam 3-4 hari setelah kita merayakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Bapak Ibu yang hormati. Oleh karena itu tentu bagi keluarga ini adalah duka yang sangat mendalam. Dan itu tidak hanya bagi keluarga, istri, anak menantu, bagi kita pengurus juga jemaah Masjid Istiqlal Pak. Kawan Bayoyo, jemaah bapak-bapak kita satu jemaah, beliau juga sebagai pengurus di Masjid Istiqlal. Oleh karena itu Bapak Ibu hormati, usia beliau seperti disampaikan disiapkan oleh Pak Istadi PRW itu baru tahunnya 68 ada kurang ya, 68 tahun. Oleh karena itu Pak, mudah-mudahan almarhum orang tua kita Pak Ujang Putrako adalah termasuk golongan yang dikatakan Rasulullah sebaik-baik umur 2. 1, orang yang panjang umurnya banyak amal ibadahnya. Sejelek-jelek umur juga 2, orang yang panjang umurnya sedikit ibadahnya, banyak dosa dan kesalahannya. Kita berdoa kepada Allah pakai teh masuk ke. Mudah-mudahan beliau termasuk golongan yang pertama, dan kita juga masuk golongan yang pertama, orang yang panjang umur banyak amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kita Pak. Apa Ibu yang hormati ya. Oleh karena itu doa kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama dulu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhir doa. Ini yang pertama Pak yang hormati. Jadi untuk almarhum ini kok di malam ketiga Pak, mudah-mudahan
beliau hari ini berada dalam kubur adalah mendapatkan nikmatnya kubur, amin. Kemudian terhindar dari siksaan kubur, amin. Kemudian kubur beliau adalah taman-taman surga, amin. Arwah beliau ditempatkan di surga Jannatul Firdaus, amin ya rabbal alamin. Itu untuk almarhum Bapak kita Ujang Putra, Bapak Ibu yang hormati. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang hormati, untuk sahibul musibah, istri, anak, menantu tercinta, Bapak Ibu hormati. Tugas kita Bapak Ibu hormati, setidaknya pesan agama doa ampe untuk sahibul musibah, istri, anak, menantu. Mau ulang kaji saja. Mana nampak pertama Ibu? Jangan lupa untuk mendoakan almarhum selalu setiap selepas sholat 5 waktu. Ini Bapak Ibu hormati. Kenapa? Rasulullah katakan, Pak, orang yang meninggal dunia itu tidak hanya bapak kita juga akan seperti itu nanti, adalah ibarat orang yang sedang dalam karam, Pak, di lautan. Bagaimana orang yang tenggelam? Orang yang tenggelam itu Bapak yang hormati mengharapkan bantuan. Nah, apa yang diharapkannya? Kalau orang meninggal tentu doa. Kata Rasulullah, Pak Ibu hormati, dikatakan oleh Rasulullah, orang yang meninggal itu ibaratnya orang dalam keadaan tenggelam, yang diharapkannya adalah doa dari siapa? Dari umi, dari ibunya, dari abi, dari ayahnya, dari adri, dari istrinya, dari anaknya, dari akhi, saudara-saudaranya, Pak Ibu hormati, gitu yang hadir. Kata Rasulullah, apabila doa itu telah sampai kepada almarhum, maka kata Rasul, doa itu jauh lebih baik bagi almarhum ketimbang bumi dengan segala isinya. Masya Allah. Itu mana Nabi yang berterima. Oleh karena itu Ibu, istri beliau, anak menantu, Pak, itu doakan selalu almarhumnya. Ini Bapak yang berarti, itu yang pertama. Yang kedua, kok nyampang ngado Ibu anak menantu dari almarhum, mudah-mudahan tidak do, tapi kok nyampang ngado. Beliau meninggalkan kita manusia utang piutang, ya Bu ya. Maka kita selesaikan Bapak Ibu yang hormati. Dicari hari lahir masa duka, kita selesaikan Bapak Ibu. Kenapa? Tidak hanya untuk almarhum Bapak kita ini Pak Ujang, untuk kita semua Pak Ibu hormati, bausawalah kita mudah-mudahan menjelang kita meninggal dunia Bapak Ibu tidak meninggalkan utang. Nah, itu Bapak tua pasal ya. Kenapa Pak Ibu hormati? Karena Bapak Ibu hormati, suatu hari dua orang sahabat mendatangi Rasul, Pak, ke masalah hutang, Bu ya, masalah hutang, yang bernama Abu Qatadah. Ya Rasulullah, ya kata Rasul, mohon izin, nah istilah wakini, Pak, kami baru saja menyelenggarakan fardu kifayah seorang jenazah. Kata Rasulullah, pertama memandikan, lah kami laksanakan, terus mengkafani, terus kami ingin menyolatkan ya Rasulullah. Itu masalahnya, kami ingin engkau yang jadi imam sholat jenazah ya Rasulullah. Itu permintaan Abu Qatadah maunya, Pak Haji. Apa kata Rasulullah Bapak yang hormati? Sabalun kita sholat, kami ingin bertanya, apakah almarhum atau almarhumah ini sebelum meninggal dunia meninggalkan hutang? Amal itu Nabi bertanya, Pak. Dijawab oleh Abu Qatadah, benar ya Rasulullah. Satawambo almarhum kau meninggalkan hutang 2 dirham. Nah, kalau di Arab tentu dirham, Pak. Ini Bapak yang hormati. Kalau gitu rupiah. Apa kata Rasulullah? Kita sholatkan yang lain jadi imamnya. Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, kami ingin engkau yang jadi imami sholatnya. Tapi nyoba hutang, kata Rasulullah. Soal hutang ya Rasulullah, Abu Qatadah berjanji untuk menyelesaikan hutang itu setelah ini Bapak Ibu. Itu kata Abu Qatadah. Apa kata Rasulullah? Benar Abu Qatadah? Benar ya Rasulullah. Janji? Janji. Jangan janji tinggal janji. Amal itu istilahnya. Akhirnya laksanakanlah sholat, Pak. Rasulullah jadi imam, Pak. Sudah itu yang hormati, diantarkan ke padang pekuburan. Kalau oranglah meninggal, tabuah di luar tigo-tigo badan baganya babaliak pulang katampe asa mulo jadi suri ke tanah dan sebingkah. Badarun ma ayah pamandian balasia bunyi cabai kapan dikocong ditabek limo rangkok si tanggi ayah bungo. Baarak badan kasurau tiba di surau dibujokan mairiang sholat ampe takbir sudah tu menuju ke tunggul hitam, situlah pandan pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sebingkah bapak kalang gerengkan mai madok kiblat di bateh papanan sahalai. Badoro mak tanah panimunan
tatagak menjenan duo manyalo si pujang hitam doa dibacakan pangabisan kubur tatibun orang pulang ibu berita Pak Ibu ya ulang balik seluruh pantun balik Pak Ibu tinggallah kita seorang diri ibu bapak kemati besoknya Baswo Nabi balik jago kata dah ibu ya bu kata dah gimana lah jadi babaya utang patang ditagih juga Nabi Pak Haji apa kata bu kata dah istilah kita orang Padangnya Pak yang mati alun lah ya Rasulullah manga tagageh-gageh bana kapatang baru meninggal baru mah apa kata Rasul ibu jangan main-main hutang dengan orang yang telah meninggal dunia besok bayar ya baik ya Rasulullah besoknya Baswo balik beliau Pak mati Pak RT Baswo Nabi balik dia buka tadah bagaimana buka tadah lah bayi ya apa kata buka tadah bu sudah ya Rasulullah langsung Rasulullah menjawab Bapak alhamdulillah al-an baru kubruhu sekarang kubur orang ini telah berubah menjadi dingin alhamdulillah artinya bu walaupun Nabi tidak menyebutkan Pak di balik itu tapi kalau kini kuburnya telah dingin berarti sebelum itu angin itu Bapak termati ini Rasulullah Bapak Ibu termati dalam sebuah hadis ya yang langsung Abu Qatadah berdialog langsung dengan Rasulullah ini Bapak yang termati tidak untuk almarhum untuk itu sadonyo jadi begitulah punya hutang kaitannya dengan kita di alam kubur Bapak Ibu yang terhormati. Nah ini tuh kami sampaikan bis yang kepada keluarga kok nyampang mudah-mudahan ndak do ya tapi kok nyampang ado itulah biasa kita ketika malapeh jenazah kok ado nyampang almarhum kok banyak bajalan banyak dicari kok nyampang do utang kan dibaca selalu itu Pak Haji maka si ahli bait bersedia menyelesaikan dengan sebaik-baiknya kisah kan begitu. Nah bahkan ada juga nyampang Pak Ibu ada beliau memiliki utang dan kita ikhlaskan tentu keluarga mengucapkan ribuan terima kasih dan mendoakan mudah-mudahan keikhlasan dari Bapak Ibu bersama akan dibalasi oleh Allah dengan pahala berlipat ganda amin ya robbal alamin. Itu yang kedua Ibu ya untuk keluarga saya bermusibah. Yang ketiga Ibu kok nyampang ada wasiat almarhum nah nih ado nyampang ado wasiat almarhum tunaikan itu ini yang ketiga juga Rasulullah juga katakan itu nang keampe bu sambung silaturahim itu anak-anak dari almarhum sambung silaturahim dengan orang-orang yang selalu dengan akrab ketika hidup di atas dunia kenapa untuk minta nasihat-nasihat nanelo apalagi beliau orang surau ya tentu beliau selalu berkecimpung dengan rumah ibadah sampai kini Bapak mati ini makanya kita kehilangan hari ini bara banyak rami jamaah kita pada hari ini alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Ibu bersama waktu malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi catatan amal ibadah si Allah SWT amin ya robbal alamin itu nan kampe untuk keluarga kini untuk kita yang terakhir Bapak yang hormati apa pula kajian untuk kita yang datang bertakziah Ibu ambo ingin mau ulang kaji Pak setidaknya tema kita hari ini Pak Ketua Sadonyo ada 4 peringatan Allah di dalam Al-Quran kepada kita manusia yang semakin hari semakin bertambah usianya. Ini Bapak yang perhatikan ulangi balik Pak. Sampai peringatan Allah di dalam Al-Quran kepada kita manusia yang semakin hari semakin bertambah usia. Ya Bu. Ma yang sampai Ustaz pertama kata Allah dalam Al-Quran semakin bertambah usiamu kata Allah semakin berangsur-angsur lemah tubuhmu. Kira-kira Allah mulai terasa Ibu. Nah, itu apa? Allah katakan Pak. Ya. Bima bisa dalil itu cari Al-Quran surat Yasin ayat 68. Cari rumah beko. Wa man nu'ammiruhu nunakkizuhu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya kata Allah niscaya akan kami kembalikan keadaannya dalam keadaan lemah. Mulai terasa Pak Ibu. Nah itu Pak Al-Quran surat Yasin 68 semakin bertambah usiamu semakin lemah tubuhmu ya Pak. Dulu ibu-ibu kalau ada Ustadz awak di Masjid Istiqlal sampai nyoba balik diundangnya ibu-bu ambo lah tamat lah dapet lo kerajung jadi alhamdulillah lah bersulo jodoh kamu itu
datang ibu barale yo ajaban bu insyaallah pantunnya dua setunyo ado kerambia ado katapang jika dipanggil insyaallah datang kau gitu bu. Sudah itu katanya adima nanti ke barale ustad oh Jawa di Sidimpuan Sumatera Utara ibu deh ndak tak tahu lah itu nak kau itu ya banyak tak tahu ibu pinggang lah mulai sakit itu mau itu ibu ya ini dulu aku bisa dulu Chandra saya kama saya pai le ada undangan pai ini ala mulai sakit itu bu berarti menandakan pak semakin bertambah usiamu semakin lemah tubuhmu ala mulai terasa ibu lah itu yang pertama. Oh kita apa-apa pagar mati dulu ketika dinas kama saya alhamdulillah sehat di kampung ibu orang basawah sudah semayang subuh kemudian pai kakadai kandang itu minum teh manis makan goreng gak duo setelah itu pai ke rumah ganti baju basahan bawa cangkul pai ke sawah pak kuat sampai di sawah buat pematang kuat sudah itu bertanam kuat sudah itu germati nanti basiang padi ibu kuat kemudian nanti manggaro pak kuat sudah itu nanti manyabi kuat sudah itu mairiak kurang dulu le takkan apa orang kampung mairiak ada malambui ada bamasin nah kalau orang dulu mairiak jo kaki pak ya kuat sudah itu nanti ada kipas angin waktu itu le takkan apa yang hijau diputar modeko kuat inyo sendiri apa tuh sendiri membawa pulang ke rumah kuat bapak yang terhormati andaikan seroman itu kini terjadi bali lain mungkin dia terjuang pak indah itu berarti benar tuh pak semakin bertambah usiamu semakin lemah tubuhmu itu yang pertama bapak yang terhormati yang kedua peringatan Allah dalam Al-Quran semakin bertambah usiamu kata Allah bu semakin kabur matamu kira-kira mulai terasa ibu lah itu otomatis ya dulu ibu kalau anak cucu kita ke sekolah mah ya lape buah baju putih merah ibu cari banang jopan jahit ibu seorang nama masukkan banang ke dalam panjai bisa bu bisa andaikan seroman itu terjadi kini balik ibu masihkah mungkin lain enggak itu menandakan matematis semakin bertambah usiamu semakin kabur matamu lihat nanti dalam Al-Quran surat Isra ayat 72 walaupun secara nyata tidak tapi di sana adalah pengurangan fungsi fungsi fisik kita ini semakin menurun itu bapak yang mati ya pak ya ini semakin bertambah usiamu semakin kabur matamu Al-Quran surah Isra ayat 72 ya pak dua yang ketiga bapak yang mati dalam Al-Quran Allah katakan semakin bertambah usiamu kata Allah ya bu semakin putih rambutmu kira-kira lah banso pak ibu alah itu apa Al-Quran ya dia nanti yang termati uban arum ayat 5 sampai cari di Al-Quran nanti pak Al-Quran surat air 5 sampai pagi Al-Quran surat arum ayat 5 sampai tentang uban semakin bertambah usiamu kata Allah semakin putih rambutmu artinya apa Allah mengingatkan kita apa yang termati ya Allah mengingatkan kita bapak ibu yang termati siapa terus bisa dibantu ya Oke. Halo. Baik Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita kalau seandainya halo. Dekatkan. Halo. Enggak, ada pencet. Halo. Ya, halo. Baik Bapak Ibu, kalau hari ini rambut awak namuliah putih ibu, artinya apa? Setelah ini kita lanjutkan Pak. Oh, gak apa-apa ibu.
Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, makasih banyak. Bapak Ibu yang hormati, kalau hari kini mak rambut awak nah mulai bau padi, artinya apa? Allah mengingatkan kita satu ketika rambut tidak hanya rambut yang putih, nanti kita akan utuh dibungkus dengan kain kafan putih. Ini Bapak Ibu yang hormati. Itu peringatan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54. Ya Bu ya. Yang terakhir, peringatan Allah yang keempat, semakin bertambah usiamu kata Allah, Ibu, semakin gugur gigimu. Kira-kira lah terasa Pak Ibu, Allah itu apa? Artinya apa? Kalau hari ini hanya gigi Bapak mati, satu ketika kita akan gugur dan akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Oh, kami masih sehat Ustaz, kami rajin senam. Senam namanya Bu, senam mamere ibu lansia, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kami rajin skincare Ustaz, walaupun ibu rajin skincare, rajin senam ibu, umur kita tidak kabar-kabar panjang. Pak Iza ja'ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi ikhtiar bagus ibu ya. Nah, pokoknya kalau Pak Ibu hormati kita sama, ndak mau disampaikan gae, indak malah Ibu. Tapi setidaknya Ibu, tando-tando gae itulah do Jawa. Iya Pak Ibu. Nah, apa buktinya Ustaz pertama? Kok membaca matolah ndak mulai tanpa ya Bu, talingo labaran suo maka ya Bu, dado lacok sasa ya Bu, lalu lacok tasinta ya Pak, kemudian lutut lah mulai bangka ya Bu, ke kamar mandi lah mulai main kaeng engka ya Bu, talambe ke kamar mandi nang ketek-ketek meluncur ke serak-serak, itu mahut tanda namudo apa itu mandi. Oh nalai Ustaz, jadi kok kulit lah mulai kandua ya Bu, kok mato lah beransur kabua, pipi nanti sayang udah lah mulai lah layu ya Bu, duduk di masjid jo takziah kaki mulai mau jual, itu mah bergerak itu tanda mudah itu tanda memang Pak kekuatan awak itu menituan mati ya. Nah oleh karena itu Bapak cermati, apa artinya? Apa yang perlu kita persiapkan dengan tanda-tanda itu? Pertama, kita ingatkan Bapak mati, umur umatku kata Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70 tahun. Jarang lebih dari itu Pak. Almarhum Pak Ujang Putra 68 tahun Pak Haji. Rasulullah meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Abu Bakar Siddiq meninggal dunia juga 63 tahun Ibu. Umar bin Khattab Pak juga meninggal 63 tahun ya. Ali bin Abi Thalib juga meninggal dalam usia 63 tahun. Jadi yang koko nampak damu apa Ibu berkisar 62, 63, 62, 63. Diko aduh Ibu udah di rumah malam ini kok lebih 62. Habisian saya ke telingonya dah. Banyak selama nak kalamu oleh oh namun jangan bangga dulu, batanam naneh di pamatang, naneh dimakan di siang hari, disangko hari paneh sampai patang kironyo hujan di tengah hari Pak ya. Kemarin Pak Haji, salah seorang kami orang Kementerian Agama Padang, salah seorang sahabat kita Ustaz Azwar, sarjana ilmu Quran Ibu ya, beliau khutbah Jumat. Nah, sudah khutbah Jumat, pulang maja MDA apa Pak, dalam keadaan sehat. Kemudian maja MDA dia tawar, sudah itu takana anak kapulang sekolah jam 3 Pak. Sudah itu 3 kurang 10 ini minta izin juga kawan untuk menjemput anak. Ternyata sampai di rumah masih ada waktu Bapak hormati 7 menit lagi. Dia sampaikan ke istri beliau, Dinda, dek masih ada 7 menit lagi. Udah golek-golek lah dari kursi sebentar, tolong ibu kita angin, kan biasa begitu Pak, golek-golek beliau maunya Pak Ji. Akhirnya Pak ketika golek-golek itu kok nyampang jam 3 beko, tolong bangunkan udah deh. Jadi rupanya jam 3 pas Bu dijagokan oleh istrinya, dah hari lah jam 3, jadi udah menjapit anak kata beliau, de sekali itu tolonglah bantu dah kecil beliau, japit lah anak, enggak jawab Pak, ibarat sikok belakang SD di belakang Mas Haji, kan dah kayak Pak Haji. Kalau begitu ya laki abana udah dialah mau japui.
Akhirnya payah istrinya menjawab yang termati anak tadi. Sampai di rumah, assalamualaikum. Tidak ada orang menjawab apa yang termati. Dia anaknya pak, mulai pulang langsung merawat anak. Ternyata ayah hendak adolai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa? Khotbah Jumat, maja MDA, kamu jawab anak 7 menit jaraknya cuma dari siku kan SD batu awak kalawi itu ternyata lah meninggal dunia. Begitulah Bapak Ibu kematian kematian itu. Oleh karena itu siapapun kita, apa tugas kita yang kita persiapkan? Pertama Pak, siapapun kita alhamdulillah itu hari ini selalu merawat ibadah sholat, karena sholat konang kadawa. Inna awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-sholah. Demi Allah yang akan disab yaumil qiyamah nanti bukan puasa yang pertama, bukan haji yang pertama, bukan Al-Quran yang pertama, bukan korban yang pertama. Yang ditanya adalah pertama sholat. Ini Bapak yang hormati. Nah, sholat itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Bila itu dilalaikan, melanggar perintah Tuhan, ingatlah, oh ingatlah, hai orang yang beriman, Tuhan menjadikan kita untuk berbuat kebajikan. Yang pertama sholat, karena ditampil lain Bapak Ibu. Dan dewa sikodo, ada rumah tangga muslim, suami sholat, istri sholat, anak adonan indah. Ada tuh Bu. Ditampil lain, suami sholat, istri sholat, anak sholat, minantu indah. Ada tuh Bu. Tampil lain, diskonan ahli ibadah. Kemudian tampil lain, suami sholat, anak sholat, ulang rumah bana naninda. Ada tuh Pak. Ditampil lain, istri sholat, anak sholat, menantu sholat, suami bana naninda. Ditampil lain ada tuh Bu. Ditampil lain juga, suami sholat, istri sholat, anak sholat, menantu sholat, mintu bana naninda. Ya Bu ya. Oleh karena itu kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari pedihnya siksaan api neraka. Itu yang pertama. Untuk itu tidak boleh ditanyakan. Yang kedua penghormati, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadamu sebelum kematian itu datang, Ibu. Sebab dalam Al-Quran dikatakan Pak Haji Maunia, apabila kita sudah meninggal dunia Pak Ibu, jenazah itu menyesal. Apa kata beliau dalam Al-Quran? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya Engkau mau menunda kematian kami sebentar saja ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kata Allah, seandainya kamu akan kembalikan ke atas dunia, kira-kira untuk apa Ibu? Dalam Al-Quran disambung untuk bersedekah. Itulah nama yang termati. Hendaknya sabun untuk sholat saja, untuk bersedekah. Kenapa Pak termati? Karena sedekah adalah sedekah terjariah, mengalir pahalanya. Ibarat air lah dimasukkan ke dalam keran Ibu, tinggal buka keran saja. Oleh karena itu infak wakaf sedekah yang telah Bapak Ibu berikan selama untuk masjid itu Istiqlal, untuk Al-Falah, untuk syuhada, untuk Nurul Huda, untuk masjid di masjid terdekat Pak. Iku nang kadewa mati. Famay ya'mal mithqala saratin khairan yara wa may ya'mal mithqala saratin syarran yara. Kata Rasulullah, man bana masajidallah fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut berpartisipasi membangun rumah Allah, Allah berjanji akan bangunkan untuk kita nanti sebuah istana di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak yang hormati ya Pak, itu kedawat nanti ya. Apalagi sedekah subuh. Kalau sedekah subuh istimewanya Ibu, ketika Bapak Ibu memasukkan kotak infak, diambil dalam saku Ibu berikan bismillahirrahmanirrahim. Kata dalam hadis Rasulullah, 2 malaikat akan turun pagi itu Bu.
langsung berdiri di belakang ibu, kiri dan kanan, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumfikon halafah. Ya Allah, gantilah infak bapak ibu ini dengan yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah malaikat nama doakan awak ragu dulu kita ibu, enggak, ini bapak mati itu sedekahnya. Yang ketiga menghormati adalah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu ayat suci Al-Qur'an, dengarkan, perhatikan dengan baik, mudah-mudahan kamu semua akan mendapat rahmat. Kita sediakan waktu selalu baca Al-Quran. Itu yang kedua, yang kedua. Al-Quran akan menerangi kita nanti di alam kubur. Ini Bapak yang hormati. Jangan ibu maju Al-Quran ketika awak bulan Ramadan, oh Bapak cu sekian kali khatam. Ya Bu, sudah itu diinginlah balik. Nah, oleh karena itu kita selalu yakin Bapak Ibu satu kita bersama. Nah, ikon yang kedawa selalulah iqra'ul Quran. Ikon yang kedawa hormati ya. Kemudian nang kampe Bapak yang hormati. Kepada kita semua yang hadir Bapak yang hormati, mumbang jatuh kalapo jatuh disangku ari panes sampai batang kironya hujan di tanah hari. Oleh karena itu siapapun kita, jangan lupa manusia Bu, banyak memiliki khilafan dosa kepada Allah. Oleh karena itu tugas kita adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan selalu dosa kita sengaja pun tak sengaja diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, terakhir kemarin baru saja kita melaksanakan Idul Adha sekaligus lanjutkan dengan kurban. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu bersama di masa kita ikut melaksanakan kurban ataupun alun ikut tahun ini, tapi ikut membantu pengurus dan panitia untuk melaksanakan penyelenggaraan kurban. Mudah-mudahan seluruh niat baik kita mati baik beserta kurban maupun kita yang membantu segala macam diterima oleh Allah ibadah kurban kita, nanti dicatat menjadi catatan amal soleh insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, sebagai kesimpulan bagi kita mah 3 peruntukan untuk takziah hari ini. Pertama, untuk almarhum Bapak Ujang Putra, mudah-mudahan hari ini malam ketiga beliau adalah berada dalam kubur mendapatkan nikmatnya kubur. Amin ya. Husnul khotimah. Untuk ibu, anak, menantu sadonyo mohon nih ya. Oleh karena itu hormati doakan almarhum. Apalagi ketika awak ketika di dunia mungkin awak anak kadang-kadang ya ada tiba di mulut tak katakan karena bukan, tiba di kaki tak langkahkan karena nelok, tiba di tangan tak jam menampur yang akan memberati akhirat. Nah maka doakanlah almarhum. Itu caranya Pak informasi. Awak manusia kadang-kadang Bu ketika orang tua ku pelabat tambah bongo, kadang-kadang awak ada juga taufik puji segala macam. Siapapun kita Pak informasi, kita ganti dengan mendoakan almarhum ya. Nah ketika untuk kita bersama Pak informasi 4 peringatan Allah dalam Al-Quran tadi, rasanya ada di antara kita lah menemui itu. Pertama, semakin bertambah usiamu kata Allah Al-Quran, semakin lemah tubuhmu, Yasin ayat 68. Yang kedua, semakin bertambah usiamu kata Allah, semakin kabur matamu, Isra ayat 72. Kemudian semakin bertambah usiamu, semakin putih rambutmu, Ar-Rum ayat 54. Dan yang terakhir, semakin bertambah usiamu, semakin gugur gigimu. Tanda-tanda itu sebagian kita lah lupa. Oleh karena itu kita persiapkan bekal, karena kata Rasulullah sebaik berbekal hanya 2. Pertama, orang yang ingat akan kematian memperbanyak amal ibadah untuk menghadapi kematian tersebut. Mudah-mudahan dengan takziah malam ini apa berarti sekedar mau ulang kaji mengingatkan diri awak apa hari ini kita datang bertakziah,
tidak ada jaminan sudah ke siapa puluh kita yang akan ditakziahi, betul Pak Ibu? Nah jalih itu bergiliran, semua kita akan datangi semua itu. Oleh karena itu siapkan bekal dengan semua catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Laurang Padang Panjang datang dari Pandai Singke membawa bantal dua tiku jika dirantang namanya panjang Pak elok digunta nanya Singke inyo katibu di sini dulu kata seorang babulati kata samo di Bayu kok Singke tolong panjangkan sudah tuh maaf minta banyak disiko takziah kami sudahi insya Allah waktu kesempatan kita sama kembali dan kita tutup pengajian takziah malam hari ini dengan sama-sama bacakan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Pak Haji yang mengundang kami, Bapak Ibu termati untuk berkata takziah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah ridho insyaallah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan permintaan tadi dari Bapak Ais, Pak RW Wak sadunya siko ditutup langsung dengan doa atau gimana? Atau melalui pembacara dulu? Ya. Baik, kita jeda dulu, baik-baik termati, dan kami akhiri dulu dengan sama membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.